Jumpa kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Kenali Teknik Berkomunikasi dengan Kolektor episode yang keempat. Dan di topik Kenali Teknik Berkomunikasi dengan Kolektor ini, episode keempat ini adalah episode yang terakhir, di mana di video ini saya akan mulai merangkum tentang topik episode 1, episode 2, episode 3, dan ini rangkumannya episode keempat. Dan video 4 rangkaian ini juga terkait dengan awal mulanya berbasis dari video saya yang berjudul Manajemen Stres Hadapi Kolektor, dan berbasis atau masih terkait dengan video saya yang berjudul Senjata Pamungkas Tahlukan Sepak Terjang Kolektor, dan satu lagi terkait dengan video saya yang berjudul Database yang Akurat Kunci Tahlukan Sepak Terjang Kolektor. Jadi sudah saya jelaskan di video-video yang lalu bahwa walaupun kita ini sedang menunggak atau sedang menunda pembayaran atau sedang macet bayar hutang kartu kredit, itu tidak artinya kolektor dari bank penerbit kartu bisa menagih secara semena-mena. Karena semua ini sudah dituangkan, baik itu di backup oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia maupun di backup oleh adanya Surat Edaran Bank Indonesia. Untuk nomor dan isinya silahkan Anda melihat langsung di video saya Senjata Pamungkas Hadapi Kolektor. Di sana sudah saya jelaskan secara detail dan rinci. Di sini, di video ini, saya hanya memberikan Anda keyakinan, dan saya berharap Anda bisa menata nyali untuk bisa berkomunikasi, berdialog secara baik di awalnya saja. Dan jika mana mungkin nyali Anda belum cukup, Anda tidak perlu mengimbangi cecet-coet, entah itu yang dilakukan oleh debt call, kolektor yang datang bisa jadi ke rumah Anda, atau kolektor yang datang bisa jadi ke tempat bekerja Anda, ataupun cecet-coet dari deskom. Kolektor yang menelpon bisa jadi yang ditelepon adalah nomor rumah fix line Anda atau nomor tempat bekerja fix line Anda atau nomor handphone Anda langsung. Di sini sudah saya katakan, step pertama atau level pertama yang wajib Anda lakukan ketika mereka entah itu datang, entah itu menelpon, adalah Anda harus tahu Anda ini sedang berkomunikasi atau sedang berjumpa dengan siapa. Dan satu hal yang saya tekankan, antara debt call dan desk call itu langit dan bumi. Kalau debt call itu kan kita face to face. Face to face artinya ada diatur di Surat Edaran Bank Indonesia khusus debt call, bahwa yang datang harus bisa menunjukkan kartu identitasnya dia dan harus dilengkapi dengan foto. Artinya kalau Anda berhadapan dengan debt call, itu pasti the real man, orang yang sesungguhnya. Karena sudah jelas, Bank Indonesia sudah jelas memberikan surat edaran kepada bank penerbit kartu kredit, kalau mau nyuruh nagih, orang yang Anda suruh datang itu harus dilengkapi dengan identitas dan juga surat tugas. Ini artinya jika mana debt call tidak mau atau melakukan perlawanan menunjukkan surat identitas resmi mereka,
itu kita langsung bisa menjadikan hal tersebut diperkarakan, entah itu diperkarakan melalui surat somasi ataupun entah itu nanti kita perkarakan dengan kecerdasan kita menerapkan diperkarakan masuk ke ranah tindak pidana. Itu untuk yang debt call. Tapi kalau Anda berhubungan dengan desk call, ini adalah abu-abu. Abu-abu artinya karena lewat telepon, dan lewat telepon ini pun juga satu kata, dia bisa pakai nama samaran yang tadinya Paijo, aslinya Paijo bisa jadi namanya jadi Tony, atau yang tadinya Tukimen bisa jadi Jimmy. Jadi ini nama-namanya pasti nama samaran mayoritas, dan nomor teleponnya juga senantiasa berganti-ganti, bahkan berganti-gantinya ini tidak bisa dihubungi lagi. Jadi tugas utama Anda kalau debt call, Anda tanya siapa namamu, cocok enggak foto yang ada di surat identitas, lalu Anda buatkan buku tamu, karena itu rekod, karena itu sebuah barang bukti. Nama siapa, dari bank mana, dan jam berapa datangnya, tanggal berapa, dan dia tanda tangan. Itu buktinya itu. Dan kalau untuk desk call, Anda yang catat namanya siapa, ngakunya siapa, jamnya jam berapa, nelponnya tanggalnya tanggal berapa, dan dari mewakili bank mana Anda catat. Nah, setelah itu sudah dilakukan, maka mulailah saya menata Anda untuk apa yang harus Anda sampaikan, apa yang harus Anda jawab ketika entah itu debt call atau entah itu desk call bertanya, Bapak atau mungkin Ibu, saat ini tagihan hutang kartu kredit Anda mengalami tunggakan. Intinya hanya itu. Dan ketika itu dikatakan, prasyaratnya agar supaya Anda ini bisa men-skat match dan bisa menempuh jalur hukum ketika mereka melakukan pelanggaran adalah Anda harus berani menjawab dulu. Yang pertama, pastilah harapan saya adalah Anda sebagai seorang gentleman dan bukan pecundang mengakui bahwa betul memang saat ini tagihan kartu kredit saya dari Bank ATBK belum saya bayar. Dan setelah dikatakan demikian, Anda langsung lanjutkan dengan kata-kata bahwa kalau ini memang sengaja saya tunda dalam durasi terserah Anda. Sudah saya kasih pilihan. Anda bisa bicara durasi menunggu nanti pandemi ini selesai, karena pendapatan dana atau cari uang saya mendapatkan uang ini tidak untuk saya prioritaskan untuk bayar hutang. Jadi ini terkait ketika Anda menjawab pada kolektor, itu jangan bilang tidak punya uang, karena kata adalah doa. Tapi katakan apa adanya, karena jika kita bilang tidak punya uang, itu nanti jawaban kolektor ini akan panjang kali lebar. Kalau nggak punya uang kok itu ada motor, kalau nggak punya uang kok itu ada mobil, kalau tidak punya uang kok situ masih bisa makan, kalau tidak punya uang kok situ bisa masih nyekolah ke anak. Itu akan panjang kali lebar dan itu membuat kita kebingungan lagi cara jawabnya. Akan tetapi jika Anda katakan saya saat ini uang ada, akan tetapi saya tidak memprioritaskan untuk bayar hutang dulu, itu Anda katakan. Dan ketika Anda katakan itu, Anda juga harus memberikan satu poin yang cukup penting, yaitu durasinya. Dan bisa jadi, misalkan saya umpamakan, bisa jadi baru tahun depan
saya baru memikirkan untuk mulai membayar hutang, entah itu membayarnya melalui cicilan atau entah membayarnya satu kali bayar. Tapi Anda harus tentukan durasinya. Itu saya serahkan sepenuhnya pada Anda. Sebulan lagi bisa jadi akan saya bayar. Saya menunggu, misalkan kita umpamakan mau jual rumah, atau 2 bulan lagi saya akan menunggu dapat pembagian hasil dividen, saya join partner dengan teman. Itu bisa Anda lakukan. Dengan Anda katakan durasi mungkin 1 bulan, entah itu 2 bulan, entah itu 3 bulan, atau entah itu setahun, entah itu 2 tahun, entah itu 3 tahun, itu artinya conversation yang terjadi ini sudah Anda jawab. Ibu ada tunggaan, bapak ada tunggaan, mau bayar kapan? Sudah dijawab dan kita sudah record. Sudah record artinya ini menjawab pertanyaan bahwa ini sebenarnya adalah untuk men-skakmat ketika entah itu debt call datang bolak-balik ataupun entah deskon menelponi berkali-kali berulang-ulang dan bersifat mengganggu melalui alat komunikasi. Jadi itu adalah basic utamanya, dan itu Anda sah-sah saja. Dan ketika Anda mengatakan itu, tidak jarang mulailah kita ini bertarung kepandaian, bertarung kecerdasan, bertarung ketenangan batin agar supaya kita bisa memenangkan pertarungan ini. Karena jika Anda mengikuti apa yang sudah saya arahkan seperti yang di episode 1, 2, 3, dengan Anda merekam dan Anda mendokumentasinya kan hal tersebut, saya yakin dengan Anda mau untuk memperlihatkan show of force, pamer kekuatan bahwa Anda itu tahu hukum, melek hukum, mereka akan mati kutu. Dan ketika Anda mengatakan bahwa saat ini tidak mau bayar, mayoritas kolektor, tidak bisa kok sepenaknya saja. Mayoritasnya begitu. Ini adalah awal mula kita berkonfrontasi. Dan ketika bilang, tidak bisa, langsung tidak mau bayar setahun lagi. Memangnya uangnya siapa? Memang uangnya bapakmu, Pak? Gimana? Itu ada pernah terjadi. Anda cukup jawab dengan sangat simpel dan singkat bahwa bayar atau tidak, sekarang atau nanti, atau lusa atau tahun depan, itu 100% hak saya. Saya sudah tahu konsekuensinya bahwa ketika saya belum membayar hutang, konsekuensinya adalah nama saya akan masuk di SLIK. Dan saya kalaupun misalkan nanti ada uang, bisa jadi saya harus bernegosiasi untuk adanya bunga dan denda yang timbul. Itu konsekuensi saya. Dan konsekuensi saya yang ketiga tidak lain tidak bukan harus mau menemui utusan bank seperti Anda ini. Anda katakan itu saja. Dan setelah Anda katakan dan Anda sudah file, kita tunggu lagi bola panasnya dia. Jadi intinya ada kadang-kadang mulai meluncurkan bola panas. Yang pertama itu adalah saya kan sudah menjelaskan ya bahwa di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 di ASP ini kita fokus di 8 nomor ringkasan 8 dan hanya fokus di huruf C, dan C ini pun juga hanya di breakdown menjadi 1 sampai 8. Yang satu sudah saya jelaskan tadi. Penagih harus menggunakan kartu identitas atau dilengkapi dengan foto resmi. Itu berarti untuk debt call. Dan ketika mereka melawan, Anda sudah punya tiket untuk melakukan somasi dengan cara kita memberikan bukti rekaman apa yang dia ngomongkan. Saya tidak bawa surat tugas atau apa, itu kita rekam. Dan walaupun ini hal yang sepele, saya tidak pernah mengajarkan pada klien saya hanya kertas sambal. Sekali Anda hanya kertas sambal, maka Anda akan diulek.
Apa yang memang mereka melanggar dan itu memang sesuai dengan hak kita, lakukan sebuah tindakan, paling tidak somasi kepada bank penerbit kartunya dan kita sisihkan kepada OJK. Dan yang kedua adalah ketika kita menjawab tidak ingin membayar, itu tidak jarang entah Depkol entah Deskol itu melakukan pengancaman. Pengancaman ini misalkan, besok pagi kalau kamu tidak sediakan uang, maka saya akan omong dengan Pak RT kalau kamu tidak bayar hutang. Atau mungkin kalau yang macet ini seorang suami, besok pagi istrimu tak datangi di kantornya, tak sampaikan bahwa suamimu tidak bayar hutang. Atau sebaliknya, kalau pemegang kartu kreditnya perempuan atau istri, besok pagi suamimu tak kasih tahu. Atau kalau yang pemegang kartu kreditnya belum menikah, besok pagi saya mau ke bapak kamu atau ibu kamu. Atau kalau pemegang kartu kreditnya adalah ikut orang, besok pagi saya akan menelpon pimpinanmu. Ini merupakan pelanggaran yang nomor 2. Menggunakan ancaman atau bahkan bisa kekerasan. Kekerasan ini dalam arti kekerasan, misalkan ini sebenarnya terkait dengan yang nomor 3. Nanti saya jelaskan dulu nomor 3, baru nanti saya jelaskan apa itu kekerasan. Nomor 2 sudah jelas, dilarang menggunakan ancaman, kekerasan, dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan pemegang kartu kredit. Ini artinya saya bicara Depkol, ketika dia berkata kencang, intonasinya tinggi, itu kan tidak lain tidak bukan kan untuk mencari perhatian, entah mencari perhatian orang yang lewat, tetangga kita atau orang-orang yang di rumah kita, sehingga membuat orang-orang yang di rumah kita ini mengalami stres yang luar biasa. Padahal itu tidak diperkenankan, menggunakan kekerasan, ancaman, dan nanti yang nomor 3 ini penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan fisik dan verbal. Ketika Depkol teriak-teriak itu berarti tekanan verbal. Ketika Depkol membentak-bentak Anda itu tekanan verbal, dan disinilah Anda mulai memainkan, menunggu bola panas. Sebagai seorang debitur yang saat ini sedang macet, itu saya sarankan irit bicara. Jadi biarkan Depkol yang bercacat cuat, dan ketika cacat cuat itu selesai Anda cerna apa yang dicacat cuatkan tadi itu melanggar apa, Anda cerna itu. Jadi saya jelaskan di sini, Depkol ketika datang dan membentak-bentak, atau tadi saya menjelaskan menggunakan ancaman atau kekerasan, tidak jarang ketika Depkol ini sudah membaca situasi bahwa pemegang kartu kreditnya adalah penakut, itu tidak jarang Depkol ini berani gebrak-gebrak meja. Saya tidak mau tahu, pokoknya besok pagi Anda harus bayar. Ini ancaman, ini sudah dianggap juga kekerasan, dan ini juga sudah dianggap menggunakan tekanan fisik. Dan ketika dia mengatakan gitu, tunjukkan kalau Anda tuh melek hukum. Pak, Anda melakukan yang baru saja itu merupakan pelanggaran. Anda melakukan dengan tekanan fisik, dan Anda membentak-bentak saya, itu artinya Anda telah melanggar menggunakan penagihan dengan tekanan verbal, dan bahkan itu mengancam. Dan jika mana itu Anda lakukan atau ini masih Anda lanjut, saya sudah peringatkan, habis ini saya akan buat surat somasi, saya tembuskan kepada bank yang menyuruh Anda datang. Nanti siapa, kita lihat, Anda yang akan kena masalah atau saya yang kena masalah, Anda tunjukkan itu. Dan pada Deskol, ya, pada Deskol juga demikian. Deskol ketika membentak-bentak, ketika mengancam, Anda cukup diam dulu,
irit bicara, "Ibu, saya memang belum bayar, tapi Anda tidak punya hak untuk mentak-mentak saya. Anda tidak punya hak untuk melakukan penagihan dengan tekanan verbal." Dan apalagi jika mana deskol ini berani mengatakan, "Saya akan telepon bosmu, saya mau telepon mertua kamu, saya akan menelpon menantu kamu, saya akan menelpon ayah kamu, ibu kamu." Langsung Anda skakmat. Silahkan Bu, silahkan Pak, tergantung deskolnya cowok apa cewek. Ketika Anda melakukan itu, Anda berarti melanggar Surat Edaran Bank Indonesia ringkasan nomor 8 huruf C2, bersifat ingin mempermalukan pemegang kartu kredit, dan juga melanggar satu lagi poin, yaitu 8C4, dilarang melakukan penagihan kecuali pada pemegang kartu kredit. Anda mau melakukan hal itu ngeyel ya silahkan, tapi sudah saya kasih tahu, ketika Anda sudah melakukan hal itu, jangan salahkan saya kalau Anda akan saya kirim surat somasi kepada bank penerbit kartu yang saat ini menyuruh atau menugasi Anda, dan Anda pasti akan kena batunya. Jadi kalau Anda sudah membahas atau Anda sudah mengatakan bahwa sementara ini dalam durasi apa terserah Anda, setahun atau 2 tahun, saya belum ingin bayar hutang, itu artinya ketika depkol atau deskol memaksakan kehendak, itu kita bisa mensekat sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan juga mumpung saya belum lupa untuk depkol. Depkol bagi Anda yang mungkin berprofesi atau bekerja sebagai pemilik toko atau pemilik warung atau pemilik rumah makan atau pemilik depot kedai makan, itu jika pas datang ada pelanggan Anda langsung katakan, "Saya baru menjuali pelanggan saya. Kamu tunggu dulu di pojok sana, nanti setelah saya selesai menjuali, baru kita bertemu." Tapi kalau kamu memaksakan saya dengan masih ada pelanggan saya sedang makan atau sedang beli barang dengan saya, kamu menagih, itu artinya kamu menuju kesengajaan ingin mempermalukan pemegang kartu kredit. Katakan itu dulu. Dan ketika mereka tahu bahwa kita melek hukum, rasanya mereka akan gentar. Gentar atau tidaknya perlakuan depkol atau deskol ini jika mana Anda tidak hanya sebatas gertak sambal. Jadi setelah Anda sampaikan itu, secara otomatis kalau dia masih ngeyel, apalagi sengaja, karena banyak sekali unsur kesengajaan yang dilakukan oleh depkol, khususnya untuk kedatangan yang kedua kali atau kedatangan yang ketiga kali. Mungkin kedatangan yang pertama kali tidak ada pembeli, itu adalah anugerah bagi Anda. Anda bisa katakan, "Saat ini saya belum ingin bayar." Akan tetapi ketika kedatangan kedua kali atau ketiga kali, itu seringkali depkol itu sengaja. Kalau tidak ada orang yang beli, dia tidak datang, tidak mampir. Tapi kalau ada orang yang beli, entah itu depot makan, entah itu toko kelontong, entah itu warung, baru dia datang. Sengaja mau berkata di depan orang yang sedang beli. Dan ketika itu sudah Anda sampaikan, "Pak, saya baru menjuali pembeli, Anda tunggu dulu di ujung sana. Dan kalau Anda ngeyel, berarti Anda ingin mempermalukan saya dan Anda melanggar Surat Edaran Bank Indonesia 8C2. Anda katakan itu, dan saya garansi itu akan tidak dilakukan lagi, karena kita tidak berjanji-janji palsu. Kita benar-benar bukan menggertak sambal, tapi kita akan membuat action yang benar-benar real. Dan khusus untuk deskol saya jelaskan,
Bagi Anda yang mungkin kebetulan berprofesi ikut orang atau sebagai pegawai, sama. Yang sering terjadi, desk call, menelpon. Kalau yang pertama angkatlah dan jawablah seperti apa yang sudah saya katakan. Sementara ini saya belum kepengen bayar hutang. Bisa jadi 2 tahun lagi baru saya pikirkan. Dan pastilah ketika kita menjawab itu, mereka bercocok-cocok, enak amat, dan apapun, memang uangnya siapa, dan sebagainya, itu terserah dia. Kita tetap rekod. Kata-kata liarnya itu apa? Kata-kata liarnya ini bisa nggak kita ambil atau kita rangkum dalam sebuah tindak pidana, khususnya adanya undang-undang ITE. Tapi yang pasti kata-kata liar yang ada ini, kalau kita tidak mau atau tidak tega untuk membawa ke ranah kepolisian, kita bisa tembuskan kita bisa buat somasi ke bank penerbit kartu kredit dan kita tembuskan ke OJK. Jadi ketika Anda sudah jawab itu, apapun yang dikatakan itu terserah, kita rekam. Nanti kalau Anda mau diskusi dengan saya silahkan, saya harus tahu dulu rekamannya apa. Yang pasti itu yang sudah saya jelaskan ya. Yang saya jelaskan itu seringnya adalah mengancam, itu berarti melanggarnya adalah kalau desk call 8C2. Kemudian kalau menggunakan bentak-bentak itu 8C3. Kalau desk call menelpon orang lain seperti yang tadi saya katakan, saya akan telepon anak kamu, saya akan telepon mertua kamu, saya akan telepon bos kamu, itu artinya desk call tersebut melanggar 8C4, dilarang melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit. Dan satu lagi yang sering kali dikatakan adalah jika mana dia memang bersengaja atau perbuatannya yang dilakukan ini memang berupaya agar supaya kantor itu terganggu atau Anda terganggu, itu sudah ditulis di Surat Edaran Bank Indonesia bahwa penagihan dengan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan berulang-ulang dan bersifat mengganggu. Nanti di akhir video ini akan saya berikan format-format surat somasi, entah itu melanggar hanya satu butir atau 2 butir atau 3 butir, akan saya kasih contohnya. Dan ketika Anda sedang mengalami, untuk lebih spesifik Anda bisa langsung telepon saya di nomor 0851 0851743, bisa melalui WA, bisa melalui telepon langsung, atau Anda bisa datang ke rumah saya di Jalan Patimura nomor 34 Solo. Anda diskusikan, saya mendengarkan langsung dan akan saya buatkan secara lebih spesifik. Dan saya pastikan ini tidak dipungut biaya. Saya membantu Anda dengan tulus hati dan saya membantu Anda tidak untuk berorientasi uang. Dan ketika desk call khususnya menagihnya ini mempermalukan atau membuat suasana kantor Anda tidak nyaman, jangan segan-segan, jangan pernah itu sebagai kertas sambal, lakukan somasi. Karena Anda sudah jawab, pertanyaan yang diutarakan dia sudah jawab. Kapan mau bayar? Saya belum kepingin bayar. Dan tidak ada aturan bahwa debitur yang saat ini sedang macet harus cepat membayar, itu tidak ada aturan. Karena yang sudah konsekuensinya jelas, selama debitur yang macet tidak bayar, selama itu juga kita masuk SLIK, itu aturannya. Dan selama debitur ini macet dan mau berkomunikasi dengan kolektor 1, 2, 3 kali kita katakan hal yang sama dan itu masih dilakukan, itu artinya dia sengaja melakukan pemaksaan kehendak. Dan satu lagi,
Setelah Anda menjawab yang tadi, ya, setelah Anda menjawab saya menara ini tidak mau bayar, saya ada satu lagi untuk debt call. Tadi kan bisa jadi debt call ini mempermalukan, berusaha mempermalukan pemegang kartu kreditnya. Entah itu mungkin Anda buka warung, entah itu Anda buka rumah makan, entah itu Anda buka warung makan, entah itu Anda toko kelontong. Ketika ada pembeli dan dia sengaja, itu berarti melanggarnya, bersifat mempermalukan. Dan satu lagi, debt call ini tidak jarang mendatangi alamat yang bukan tertera dalam sistem ketika kita apply kartu kredit. Jadi ketika kita apply kartu kredit, kalau kita umpamakan di situ kita isi di Jalan Kutilang nomor 23 dan ternyata kantor Anda bekerja tidak Anda masukkan dalam form ketika Anda apply kartu kredit, dan kenyataannya entah dari mana taunya debt call ini tahu bahwa Anda kerja di sebuah perusahaan, kita umpamakan di Jalan Cendrawasih nomor 15, dan ketika mereka mendatangi Jalan Cendrawasih nomor 15 ini, Anda dilindungi oleh hak yang telah diatur di Surat Edaran Bank Indonesia bahwa dilarang melakukan penagihan, atau penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau tempat berdomisili. Bahkan jamnya pun juga telah ditentukan. Orang boleh nagih jika mana jamnya adalah jam 8 pagi sampai jam 8 malam, hanya itu saja. Dan di luar itu, entah itu di luar jam atau di luar tempat, hanya bisa dilakukan jika mana pemegang kartu kreditnya itu mengizinkan atau membuat janji. Jadi inilah rangkumannya, terutama sekali ketika Anda sedang bete, terutama sekali ketika Anda sedang jenuh, Anda tetap punya hak untuk memending. Umpama ada debt call datang dan kondisi Anda sedang bete, Anda katakan, saya saat ini sedang ada urusan penting, saya tidak mau bertemu Anda untuk sekarang. Silahkan Anda datang lagi, silahkan Anda buat durasinya minggu depan. Yang penting dialog antara Anda dengan debt call ini Anda record, Anda filing, sehingga kalau Anda sudah katakan itu, Anda berarti bisa dong bercuti untuk paling tidak minggu depan baru happy. Kita 1 minggu happy-happy, tenang dulu, minggu depan ketemu, ayo kita ketemu lagi. Itulah yang namanya cuti. Atau katakanlah kita sudah ngomong dengan debt call ataupun dengan desk call bahwa setahun lagi ini saya belum kepengen bayar. Kalau dia datang terus, kalau kita dalam posisi yang katakanlah tidak sibuk, kedatangan mereka ya welcome saja kalau itu bagi saya. Tapi kalau Anda, karena ini nyali, sudah saya katakan, nyali itu ibarat sebuah kayu bakar. Kalau saat ini Anda belum bernyali, Anda belum berlatih, itu ibarat kayu bakar yang basah kuyup. Sedahsyat apapun saya memberikan pencerahan pada Anda, sedahsyat apapun saya memberikan edukasi pada Anda yang memang itu realitanya, wong namanya masih kayu basah kuyup ibaratnya, saya surut pakai api pun tidak akan menyala. Maka dari itu Anda harus mengupgrade terus agar supaya karena edukasi, karena wacana Anda mengerti perkara Anda bisa naik grade menjadi ibarat nyali Anda adalah kayu setengah basah, setengah kering. Setengah basah, setengah kering pun ketika saya menyurut api juga belum bisa sempurna. Yang kering bisa terbakar, yang basah tidak bisa terbakar. Maka dari itu Anda jangan pernah panik, Anda jangan pernah takut. Kalau Anda pada saat tidak enak, Anda cuti dulu. Anda cuti dulu, Anda tata, Anda komunikasi dengan saya
Sehingga saya bisa mengupgrade lagi menjadi yang tadinya basah kuyup menjadi setengah basah setengah kering, dan akhirnya bisa menjadi kayu, ibaratnya ini menjadi kayu lembab. Kalau lembab artinya ketika saya memberikan motivasi, edukasi, dan saya sulut api, itu sudah bisa terbakar, tapi belum sempurna. Dan hanya dengan waktu, hanya dengan pengalaman, dengan kesabaran, dengan sebuah kegigihan Anda, nantinya Anda akan saya jadikan sebagai, ibaratnya nyali Anda adalah kayu yang kering sempurna. Sehingga ketika saya sulut api, saya kasih motivasi, saya kasih pencerahan, saya kasih wacana, saya kasih edukasi, Anda bisa menerapkan itu secara sempurna. Dan ketika Anda sudah menjadi atau mempunyai nyali ibarat kayu bakar yang kering sempurna, kedatangan debt call ataupun telepon dari desk call tidaklah menjadi sebuah beban dalam hidup Anda. Inilah ringkasan video yang episode keempat. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda bisa mengerti apa yang saya ajarkan dan senantiasalah hidup untuk penuh dengan sukacita. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.